Puji Tuhan, haleluya, shalom kawan-kawan dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam room kita baca Alkitab setiap hari. Nah, kita akan terus melanjutkan membaca Alkitab kita. Pada hari ini adalah hari Selasa. Ya, mohon maaf kan, kemarin saya kurang sehat ya kan, agak batuk sedikit. Jadi baru hari ini kita akan meneruskan pembacaan kitab kita di dalam Keluaran 14. Nah, kita akan selalu dan kawan-kawan kita harus setiap hari kita harus berdoa, kita harus membaca firman Tuhan secara pribadi kepada Tuhan, ya kan? Jadi kita mau sungguh-sungguh, kita mau terus dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, ya kan? Supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap teguh, dan tidak goyah jika ada masalah tantangan hidup dalam kehidupan kita. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di surga, kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, segala terjadi tidak ada yang kebetulan ya Bapa. Itu semua dengan seizin Engkau, dan kami yakin dan percaya Tuhan segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau, ajar kami untuk selalu mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa-dosa kami ya Bapa yang telah kami perbuat. Tuhan sucikan, kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu, berikan tentang Roh Kudus-Mu ya, sehingga kami dapat mengerti pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Tuhan, dan kami siap untuk merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, jadi kita akan melanjutkan yang hari Jumat kemarin dari Keluaran 14 sekarang ya kan. Nah, yang kemarin itu kita belajar bahwa Allah akan menuntun umat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saat ini, Keluaran 14 ini, kita akan belajar dua perikop, ya kan. Yang pertama itu judulnya adalah Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada bangsa Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkata kepada mereka, berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon.
ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah kalau tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa pada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, dalam perikop ini kita lihat bahwa orang Israel setelah keluar, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun lagi. Ya kan, jadi hati Firaun berbalik. Tadinya membiarkan orang Israel pergi, akhirnya Firaun berbalik hatinya. Kenapa? Dia harus membiarkan orang Israel pergi, ya kan? Akhirnya dikejarlah dengan apa? 600 kereta. Wah, luar biasa. Nah, kita bisa ambil 3 poin dari pembelajaran ini ya kawan. Yang pertama, kita lihat bahwa bangsa Israel mengeluh, ya kan? Bangsa Israel ketakutan ketika melihat orang Mesir mengejar mereka. Maka di ayat 11 sampai bilang kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Kadang-kala dalam kehidupan kita, ketika ada masalah, ketika ada tantangan hidup, kita menyerah. Kita nggak percaya pada Tuhan, kawan. Karena melihat masalahnya yang besar. Harusnya yang kita lihat adalah Tuhannya yang lebih besar dalam kehidupan kita, ya kan? Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita berdoa, kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, pasti akan dibereskan oleh Tuhan, pasti akan diselesaikan. Jadi yang pertama, kita jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan Tuhan atas yang terjadi yang buruk, misalkan masalah-masalah yang besar, misalkan dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar tidak mengeluh, kita belajar tidak menyalahkan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar bahwa orang Israel ini nggak mau keluar dari perbudakan. Dia bilang di ayat 12, sudah jangan ganggu kami lah, biarlah kami bekerja saja pada orang Mesir, ya kan? Lebih baik kami untuk bekerja orang Mesir daripada mati di padang gurun. Nah, kadang-kadang kita menikmati dosa kita, ya kan? Di sini kan orang Mesir, orang Israel diperbudak oleh orang Mesir. Kalau zaman sekarang, kadang-kala manusia diperbudak oleh dosa. Dan jadi kadang-kala kita ada orang-orang yang menikmati dosa, menikmati budak dosa, dia nggak mau keluar dari ikatan-ikatan dosa. Karena kalau keluar mungkin jadi ribet, ya kan? Hidup jadi lebih susah, hidup jadi nggak enak, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya kan? Akhirnya yang minum mabuk tetap minum mabuk, yang terikat pornografi tetap terikat pornografi, ya kan? Karena apa? Mereka nggak mau keluar. Karena kalau keluar, aduh ribet, capek, nggak enak, pusing gitu, ya kan? Karena kalau keluar nggak bisa menikmati hidup katanya. Kawan, kita harus keluar dari perbudakan dosa. Karena Yesus mau membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa, amin. Ya, jadi jangan malah
menikmati dosa, karena nanti ujung-ujungnya binasa, ujung-ujungnya ke neraka, ya kan kawan. Nah yang ketiga kita belajar bahwa dari terakhir Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah jadi yang ketiga kita harus berserah kepada Tuhan. Tantangan hidup, masalah hidup, ikatan-ikatan dosa yang ada di belenggu dalam seseorang, kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Kenapa? Tuhan yang akan berperang untuk kita. Haleluya. Ketika Tuhan berperang untuk kita, beres semuanya, ya kan? Tidak ada kekuatan lawan yang lebih dari Tuhan. Ini kita harus mengandalkan Tuhan saja. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak akan bisa keluar dari perbudakan dosa. Kita nggak akan bisa keluar dari cengkraman Firaun, ya kan? Jadi yang ketiga kita harus dan juga kita membuat kita tidak mengeluh ketika kita sadar Tuhan akan berperang buat kita dan kita hanya diam saja. Diam saja artinya kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah kita lanjutkan di paragraf kedua, menyeberangi laut Teberau. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat yang kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa akulah memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat oleh bangsa Israel, oleh orang Israel,
betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Itu, amin. Dan paragraf kedua ini kita sudah tahu, kita sudah sering mendengar ya kan, dari sekolah minggu juga kita sudah diceritakan, kita sudah belajar bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Padahal bangsa Israel tadi bersungut-sungut. Bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan. Lebih baik katanya, lebih enak di Mesir saja daripada begini ya kan, lari-lari, dikejar-kejar. Tapi kita belajar bahwa dalam hidup ini memang banyak tantangan, banyak masalah, ya kan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh pasrah, ya udah deh Tuhan. Mau gimana lagi gitu ya kan. Tapi kita harus berjuang seperti bangsa Israel. Dan ingat bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Tuhan yang akan berperang untuk kita kawan. Jadi kita gak usah takut. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita harus melawan masalah itu, kita harus tolak masalah itu, dosa-dosa, ikatan dosa. Dan Tuhan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Di sini begitu luar biasa. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang kehidupan kita belajar bahwa di sini berkali-kali dibilang supaya orang Israel, orang Mesir bahwa tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi dalam hidup kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi saksi Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang ada di sekitar kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Itulah tugas kita masing-masing kawan. Untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Di sini aja bangsa Israel disertai Tuhan sehingga mereka selamat dari perburuan Mesir. Bahkan orang Mesir akhirnya dibuat mati semua oleh Tuhan, pasukan-pasukannya ya kan. Dan seperti itulah, apalagi dalam hidup kita, setiap masalah kecil buat Tuhan. Setiap tantangan hidup itu kecil ya kan, Tuhan sangat mampu. Bahkan untuk membuat mujizat pun mudah. Apakah sakit penyakit itu mudah buat Tuhan ya kan. Jadi kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan, biar Tuhan yang berperang atas hidup kita kawan ya kan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca, merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami selalu Engkau limpahkan buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami belajar untuk tidak mengeluh ya Tuhan. Kami belajar untuk tidak menyerah atas masalah kami. Kami juga tidak mau menikmati ikatan-ikatan dosa. Kami tidak mau terus hidup dalam dosa ya Tuhan. Karena kami mau dimerdekakan oleh Kristus. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami akan percaya Engkau yang akan berperang atas kami, atas masalah kami, atas dosa-dosa kami, atas tantangan hidup kami ya Bapa. Karena kami akan percaya penyertaan-Mu sempurna dan pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang teguhkan kami ya Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu lapar dan haus akan firman-Mu. Berkati kami, berkati ubahkan setiap karakter kami, ubahkan setiap hati kami ya Tuhan. Agar kami semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin hari semakin mengerti kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami kuat di akhir zaman ini ya Tuhan, supaya kami tetap sungguh-sungguh percaya kepada Yesus
Terima kasih ya Bapak, berkati setiap kami dalam setiap pekerjaan usaha, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan berkati kami yang ibu rumah tangga, apapun profesi kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati, Tuhan yang sertai ya Bapak, sehingga Engkau yang juga yang buat berhasil. Itu semua kan hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk menyatakan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap manusia yang percaya kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diserahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati kami semua. Kami yakin percaya hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari pengalaman yang dahsyat, yang luar biasa bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kawan-kawan telah bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab kita. Dan kita akan berjuang untuk konsisten, untuk selalu membaca kitab setiap hari. Karena itulah yang terindah, karena itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.